Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Eduardo Camavinga, dilaporkan bakal dilepas oleh Rennes dalam beberapa hari ke depan. Menurut laporan tersebut, Rennes tidak jadi mempertahankan Camavinga di musim 2021-2022 ini. Ini dikarenakan kontrak sang bek akan habis di tahun depan. Pihak Rennes sudah mencoba meyakinkan Camavinga untuk bertahan, namun sang gelandang ogah menerima tawaran itu. Daripada melepaskannya sebagai free agent, pihak Rennes bertekad untuk menjual Camavinga sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan yang sama, Rennes tidak akan mengubah bandrol Camavinga di musim panas ini. Mereka hanya mau menjual Camavinga di angka 35 juta euro. Mereka berharap MU mau membayar harga itu untuk Camavinga. Di sisi lain, MU mencoba untuk menego harga Camavinga agar bisa turun karena dana mereka juga mepet saat ini. Media-media Prancis memberitakan Kylian Mbappe resmi bertahan di Paris Saint-Germain. Real Madrid tidak memiliki peluang untuk mendatangkan penyerang 22 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas 2021. Bertahannya Kylian Mbappe juga mempengaruhi masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus, sebab Cristiano Ronaldo dikabarkan mendorong manajemen Juventus untuk melepaskannya pada bursa transfer musim panas 2021. Berhubung Cristiano Ronaldo ngotot meninggalkan Juventus pada musim panas ini, namun tidak bisa hengkang ke PSG, pindah ke Manchester United dapat dijadikan alternatif. Menurut laporan Mirror, MU membuka peluang mendapatkan Cristiano Ronaldo. Terlebih, klausul lepas Cristiano Ronaldo masuk kategori terjangkau, yakni hanya 28 juta euro atau setara 473,1 miliar rupiah. Penyerang Manchester United Mason Greenwood mengaku kecewa timnya gagal menang melawan Southampton. Ia menilai timnya telah membuang 2 poin yang berharga di laga tersebut. Mason Greenwood tidak sepakat MU disebut beruntung bisa mengamankan 1 poin di laga ini. Ia menilai MU bermain lebih baik dari Southampton yang seharusnya mereka bisa mengamankan poin penuh di laga ini. Pertandingan ini pertandingan yang sulit. Southampton bertahan dengan baik dan menurut pandangan saya kami kehilangan 2 poin di laga ini, ujar Greenwood kepada Sky Sport. Greenwood juga menilai bahwa MU seharusnya bisa mengamankan 3 poin di laga itu. Ia menilai performa timnya relatif kendor usai mencetak gol sehingga mereka kesulitan untuk mencetak gol kedua. Ketika kami berhasil menyamakan kedudukan, kami seharusnya tampil lebih menekan. Namun waktu berlalu dan kami gagal mendapatkan gol kedua hingga akhir laga. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan penilaian terkait performa timnya saat menghadapi Southampton. Ia menilai ada 2 aspek yang perlu lekas dibenahi oleh timnya. Ole Gunnar Solskjaer menilai MU sudah memiliki peluang yang bagus saat situasi bola-bola mati. Namun, ia kecewa timnya tidak memanfaatkan peluang itu dengan baik. Saya rasa di pertandingan tadi, kami seharusnya bisa membuat 2 atau 3 gol dari skema bola-bola mati. Peluang pertama kami dari bola mati cukup bagus, namun 2 lainnya mengecewakan. Karena kami tidak bisa menjadikan itu gol. Mati, Paul Pogba, Anthony Martial, Pico Ingram, dan Harry Maguire punya peluang besar untuk kalinya bisa diselesaikan. Ole Gunnar Solskjaer menilai Manchester United harus merapatkan kembali barisan pertahanan mereka. Ia menilai pertahanan timnya lengah di laga ini dan nyaris membuat kesalahan fatal. Sebuah kabar baik datang bagi MU dan Chelsea. Gelandang incaran mereka Saul Niguez kabarnya siap dilepaskan sebagai pemain pinjaman oleh Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, pada awalnya Atletico Madrid berencana menjual Saul Niguez ke Chelsea atau MU. Mereka membandrol sang gelandang di angka 45 juta euro. Namun tawaran ini membuat MU dan Chelsea mundur perlahan. Kedua tim ini sudah menghabiskan banyak uang di bursa transfer sehingga dana yang tersisa tidak cukup untuk mendatangkan sang gelandang. Atletico Madrid sendiri menyadari situasi Chelsea dan MU, jadi mereka mengubah taktik mereka di musim panas ini.
mereka dilaporkan siap melepaskan sang gelandang sebagai pemain pinjaman, di mana mereka berharap bisa memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang gelandang. Atletico Madrid mengambil langkah ini untuk mengurangi beban gaji mereka di musim 2021-2022. Atletico Madrid sendiri tidak khawatir dengan kepergian Saúl Ñíguez ke Inggris nanti, karena mereka sudah merekrut penggantinya pada diri Rodrigo de Paul. Gelandang Manchester United Paul Pogba mengomentari rekor tandang Manchester United di ajang Premier League. Pogba menyebut bahwa rekor itu bagus, namun ia lebih senang jika MU keluar sebagai juara. Paul Pogba menilai bahwa rekor tandang MU itu masih belum sempurna. Ia ingin timnya bisa terus meraih kemenangan di laga tandang dan juga meraih clean sheet. Semoga kedepannya kami memiliki rekor kemenangan tandang beruntung. Kami tidak ingin mendapatkan hasil imbang ketika kami tahu kami bisa memenangkan pertandingan seperti hari ini. Kami juga ingin meraih clean sheet. Kami akan belajar dari laga ini, tetap bersikap positif dan kami akan berjuang lagi. Lebih lanjut, Paul Pogba tidak mau terlalu ambil pusing mengenai rekor yang diciptakan MU tersebut. Ia menilai yang terpenting adalah MU bisa menjadi juara di akhir musim dan rekor itu tidak perlu terlalu penting baginya. Memiliki rekor seperti ini sangat bagus, namun saya lebih suka memenangkan liga tapi tidak memiliki rekor itu, ujarnya. Manchester United nampaknya akan segera berpisah dengan Brandon Williams. Sang bek muda dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Norwich City. Menurut laporan tersebut, Brandon Williams sudah berada di Norwich City sejak akhir pekan lalu. Ia dilaporkan menjalani tes medis seusai urusan administrasi transfernya dibereskan. Brandon Williams diklaim sudah menjalani tes medisnya dengan baik sehingga transfernya akan segera diumumkan. Menurut laporan yang sama, Norwich City merekrut Williams sebagai pemain pinjaman. Mereka meminjamkan sang bek selama 1 musim penuh. Dalam peminjaman itu tidak ada klausul pembelian permanen untuk sang bek. Jadi seusai masa peminjamannya habis, sang bek akan kembali ke Manchester United. Manchester United tidak keberatan melepas Williams di musim panas ini karena mereka memiliki Alex Telles yang akan jadi pesaing Luke Shaw di sisi kiri pertahanan MU. Ole Gunnar Solskjaer secara mengejutkan memainkan Anthony Martial sejak menit awal di laga melawan Southampton. Sebab Solskjaer punya Mason Greenwood yang tampil bagus sebagai penyerang tengah saat melawan Leeds United. Pada duel melawan Leeds United, United tampil sangat bagus. Mason Greenwood menjadi penyerang tengah, sedangkan peran winger kanan diberikan kepada Daniel James. Komposisi ini membuat United menang dengan skor 5-1 atas Leeds United. Pada duel melawan Southampton, Solskjaer mengubah komposisi lini depan. Martial bermain sejak menit awal untuk posisi penyerang tengah dan Greenwood menjadi winger kanan. Lalu apa pertimbangan Ole Gunnar Solskjaer? Kami ingin Martial maju, memanggilnya sebagai dua penyerang. Martial menyerang ke kiri dan Mason Greenwood masuk dari kanan. Buka Solskjaer dikutip dari Manchester Evening News. Greenwood mencetak gol yang sangat bagus. Dia tidak memiliki salah satu hari terbaiknya, tetapi dia masih berkontribusi, sambung Solskjaer. Gelandang Manchester United Paul Pogba kecewa timnya ditahan imbang Southampton kemarin malam. Ia menilai timnya layak untuk mengamankan 3 poin di laga tersebut. Paul Pogba menyebut hasil imbang ini disebabkan MU kurang fokus di babak kedua. Ia menilai MU seharusnya bisa mencetak gol kedua dan memenangkan laga itu. Kami harus menunjukkan performa yang lebih baik di atas lapangan. Setelah kami mencetak gol, performa kami sedikit menurun. Kami kehilangan kontrol atas pertandingan itu dan itulah yang menyebabkan kami gagal mencetak gol kedua. Saya rasa kami kehilangan 2 poin di hari ini, namun kami harus siap tetap fokus. Paul Pogba menyebut bahwa hasil imbang ini bakal jadi pembelajaran bagi MU. Ia ingin timnya bekerja lebih keras di laga berikutnya untuk memenangkan laga ini. Sebuah prediksi dibuat oleh Michael Bridge terkait masa depan Erling Braut Haaland. Ia menilai striker Borussia Dortmund itu bakal jatuh ke pelukan Manchester United.
Menurut Bridge, sulit untuk menentukan kemana Haaland akan berlabuh pada musim depan. Ia menilai kans klub-klub besar untuk mendapatkan Haaland cukup rata, karena klausul rilis Haaland nanti akan bernilai 75 juta euro. Bridge menilai ada sejumlah klub yang berpotensi besar mengamankan jasa Haaland. Ia menilai dari klub-klub itu, MU adalah tim yang paling berpeluang mengamankan jasa striker Norwegia itu. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan update terkait masa depan Amad Diallo. Ia menyebut bahwa pihaknya tengah mencarikan klub yang tepat untuk sang winger dengan seksama. Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa sang winger muda kini sudah kembali ke markas latihan MU. Ia menyebut sang winger menunjukkan progres yang sangat bagus di sesi latihan MU. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa pihaknya tengah mencarikan klub baru bagi sang pemuda, namun ia tidak akan menutupkan sang winger bertahan di MU. Sebuah gosip baru beredar mengenai masa depan Phil Jones. Sang bek dilaporkan akan cabut dari Manchester United sebelum bursa transfer ini ditutup. Menurut laporan tersebut, Phil Jones merasa bahwa ia butuh jam bermain yang reguler di musim 2021-2022. Sang bek saat ini sudah pulih dari cedera. Ia merasa butuh mendapatkan jam bermain reguler agar performanya kembali ke puncak. Sementara di MU, ia kemungkinan hanya akan jadi pelapis yang jarang bermain. Itulah mengapa Phil Jones kini ambil ancang-ancang pergi. Menurut laporan tersebut, Jones meminta kepada MU agar ia dipinjamkan ke klub Championship. Ia membidik kepindahan ke klub top Championship yang berjuang untuk promosi di musim depan. Ia menilai klub seperti itu akan sempurna baginya. Ini dikarenakan sang bek bisa bermain setiap pekan dengan intensitas yang tinggi, sehingga ia menilai pindah ke Championship adalah opsi yang bagus dalam karirnya. Gelandang West Ham United Declan Rice cukup sering dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Inggris belakangan ini. Manchester United adalah salah satunya. Banyak yang percaya kalau Declan Rice bisa menjadi suksesor Nemanja Matic di lini tengah Manchester United. Begitu pula dengan ex-pemain Liverpool Danny Murphy. Namun menurutnya, tahun ini bukan momen yang tepat buat Declan Rice pindah ke Old Trafford. Saat ini, West Ham United dilaporkan takkan menjual Declan Rice dengan harga di bawah 100 juta pound sterling. Angka yang sangat besar buat MU, apalagi mereka sudah keluar uang banyak buat membeli Jadon Sancho dan Rafael Varane. Oleh karenanya, langkah ini paling bijak buat The Red Devils saat ini adalah menahan nafsunya memiliki Declan Rice. Paling tidak sampai bursa transfer musim panas tahun depan dibuka.